من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ya. Halaman 5 Safinatun Najah. Ya, kalau masih ada yang pengen tahu kitab Safinatun Najah ini, Safinah artinya kapal laut, An-Najah itu artinya keselamatan. Jadi kita diajak selamat menuju dan mengendarai Safinah oleh guru kita Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ya, zuriyah Nabi kita Muhammad SAW juga. Nah, mudah-mudahan kita juga ikut bareng bersama para habaib, para alim ulama yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita ngomongin masalah apa kemarin nih? Ya, orang sebulan sekali di Kopeh. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Dan haram disebabkan karena haid, haram berapa perbuatan? Asyaratu asya'a, 10 macam perbuatan yang haram buat perempuan-perempuan yang lagi haid. 10. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushafi, menyentuh Al-Quran, yang keempat wa hamluhu, membawanya, yang kelima wal lubthu fil masjidi, diam di masjid, wa qiraatul qur'ani, dan yang keenam membaca Quran, wa shaumu, dan haram buat perempuan haid juga puasa, wa talaqu, dan haram buat perempuan yang haid dicerai, wal mururu, dan yang ke-9 lewat fil masjidi, di masjid, in khafat talwithahu, kalau si perempuan itu takut mengotori masjid. Dan yang ke-10 wal istimta'u baina surrati war rukbati, berjumbu dan bermesra-mesraan antara pusat dan lutut. Dan itulah diantara hal-hal yang haram buat perempuan yang haid. Kemarin kalau orang kagak punya wudhu haram 4. Apa aja? Sholat, tawaf, megang Quran, sama bawa Quran. Kalau orang yang punya junub atau belum mandi junub, bukannya 4 tambah 2. Apa tambahannya? Selain sholat haram, tawaf haram, megang Quran haram, menyentuh Al-Quran haram, diam di masjid yang kelima haram buat orang yang junub, dan qiraatul Quran, membaca Quran, berarti 6. Untuk orang yang kagak punya wudu haram 4,
orang yang punya hadas besar haram 6, perempuan yang haid haram 10. Jadi selain yang 6 itu tambahannya itu tadi apa? Puasa, talak, lewat di masjid kalau takut ngotorin, dan yang ke-10-nya bercumbu, bukan berhubungan, bercumbu bermesra-mesra antara pusat dan lutut. Nah itu berarti hati-hati, haram itu berarti ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Haram itu adalah kena hukuman atau berdosa melakukannya dan pahala meninggalkannya, itu haram. Kalau yang wajib ma yuthabu ala fa'ilihi, yang melakukan dapat pahala, wa yu'aqabu ala tarikihi, dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Berarti haram itu lawannya wajib. Berarti di sini kemarin kita udah bahas tentang orang yang hadas besar dan orang yang punya wudu haram ngapain aja. Nah sekarang buat yang perempuan haid, selain dia sholat, selain dia tawaf, sama. Jadi begini, pokoknya kalau di tengah-tengah sholat, ini mah kasusnya kita bicara masalah kasuistis aja. Tahu artinya kasuistis apaan? Maksudnya yang bersifat ya kasus-kasus aja. Kalau misalnya sekarang bini kita lagi men, ya besok sholat subuh ya kagak boleh orang lagi men, itu namanya udah normal. Nah kasusnya bagaimana? Ketika dia sedang melaksanakan sholat gitu, ketika dia melaksanakan sholat kemudian dia berasa keluar darah haid, maka wajib langsung membatalkan sholat. Dan kalau dia teruskan jadi dosa dia, karena emang tadi konsekuensinya kalau perempuan haid haram sholat. Sekalipun di tengah-tengah sholat dia keluar darah haid rakaat ketiga terakhir, kemudian keluar, batalin langsung. Sama dengan puasa juga, haram perempuan itu puasa. Kalau emang sekarang di bulan misalnya akhir bulan Sya'ban, dia udah haid 2 hari sebelumnya, masuk bulan Ramadan, ya otomatis dia kagak puasa karena dia haid. Nah ini kasusnya bagaimana kalau dia dalam keadaan suci, kemudian pada jam 5 sore keluar darah haid, terusin apa batalin puasanya? Batalin. Nah itu makanya emak-emak di dapur pada dengar apa kagak itu. Ini mau buat bini kita, oh ada speaker di dapur. Nah ini kia buat bini kita, buat anak kita. Jadi kalau perempuan yang haid lagi puasa, kalau emang dari awal mah emang dia udah kagak boleh puasa. Ini mah udah sayang, semalamnya udah nawaitu somagodin, nah jam 5 keluar darah, bagaimana? Wajib batalin. Habis dibatalin, saya niat membatalkan puasa, makan dah tuh. Nah habis makan terusin puasa, habis makan terusin puasanya, maka pahala puasanya sama dengan orang puasa yang normal. Itu pahala puasanya, tapi tetap karena emang puasanya pada hari itu batal, nanti di hari fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka harus diganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan, karena emang itu pada hakikatnya dia itu kagak puasa. Sekalipun disunahkan puasa itu untuk kasus untuk orang yang pas hari pertamanya jatuh ketika dia puasa. Jangankan jam 5 zuhur sekalipun, pas dia men udah keluar darah haid, batalin puasa dengan minum atau makan dah ngilangin lapar. Ntar setelah itu terusin puasa sampai maghrib, itu sunnahnya. Bagaimana kalau dia kagak terusin? Dosa dia, dosa. Itu untuk hari pertama dia kena haid di bulan Ramadan. Bagaimana kalau besoknya setelah dia keluar haid? Ya udah kagak usah ditahan lagi, makan aja, cuman jangan di depan lakinya, jangan ditegla-teglain. Ya jangan diengen-engen lakinya, ya abang nggak puasa, ya abang nggak men, kita dia abang nggak men. Nah itu untuk hari berikutnya setelah dia. Tapi kalau untuk hari ketika dia haid pertama jam 12 sekalipun tahan, sunnah ditahan, nanti bukannya sampai maghrib. Itu saking haramnya orang yang puasa ataupun sholat, begitu juga tawaf dalam posisi haid.
Nah kemudian menyentuh Quran. Menyentuh Quran tuh begini. Kalau membawa masul mushaf, nih masul mushaf namanya mashu. Kalau membawa ya begini. Berarti bagaimana kemarin ada yang nanyakan ya, bagaimana kalau kita ada Quran bercecer, kemudian kita dalam posisi junub atau posisi belum punya wudhu atau posisi haid karena sama larangannya. Ini bagaimana, apa kita biarin Quran di bawah atau kita taruh di atas? Sekalipun kita dalam posisi sekalipun kita dalam posisi tidak punya wudhu, tetap niat menjaga Quran. Buru-buru angkat Quran, taruh di atas lemari. Udah, cuman udah, karena emang pada dasarnya itu haram, tapi nggak jadi dosa. Karena lebih menjaga maslahat daripada madarat. Kita taruh Quran sekalipun kita nggak punya wudhu atau sekalipun kita Quran, udah. Ya cuman pas kita pengen naruh jangan, kan kita kadang-kadang suka di kantong kita ada HP, kita belum punya wudhu, pengen naruh Quran, ada HP, Quran kita pegang, HP kita pegang, lama, dosa. Emang apa? Berlama-lama menyentuh Al-Quran dalam posisi tidak punya wudhu atau dalam posisi head, langsung aja taruh. Nah itu yang disebut dengan masul mushaf, menyentuh Al-Quran, wahamluhu, dan membawanya. Kemarin juga kita udah bilang, kalau kita punya tas dalamnya Quran, buat Quran doang, emang buat Quran doang, maka megang tasnya juga sama dengan harus kita punya wudhu juga, karena posisi tas itu sama dengan Al-Quran kalau emang diperuntukkan buat Quran saja. Tapi kalau misalnya isinya Quran, HP, apalagi ya bedak, lipen, apalagi macam-macam datu ya. Nah itu nggak apa-apa, megang tasnya dalam posisi nggak punya wudhu juga nggak apa-apa, karena itu tas umum. Tapi kalau tas khusus buat Quran, ketika ada di dalam Qurannya ada di dalam, kita nggak punya wudhu, harus punya wudhu. Begitu juga kalam kemarin, kalam, megang kalam juga kalau kalamnya khusus buat Quran, megang kalamnya juga itu harus dalam posisi punya wudhu, karena kalamnya itu khusus buat Quran. Beda dengan kalam yang kadang-kadang kita buat nulis kayak pulpen, ntar buat nulis, ntar kita buat kalam, itu nggak apa-apa, karena pulpen itu bukan buat khusus buat Quran. Nah itu bicara tentang menyentuh Al-Quran. Nah sekarang talak, apa artinya talak? Cerai. Naudzubillah ya, jangan, kalau yang udah pada punya bini, jangan sekali-kali ya kita pada bercerai. Sebab kata Nabi, abghadul halali indallah at-talaq. Perbuatan yang halal tapi dimurka oleh Allah adalah talak, bercerai, berpisah. Lah, emang perempuan lagi kagak boleh ditalak? Kagak boleh, haram. Haram. Ada seorang suami yang emang udah emosi banget ataupun emang udah enek banget ngeliat muka bininya misalnya, gara-gara ngapa? Ya misalnya, nah bininya lagi dia main cerai-cerai aja. Udah lu gua cerai lu. Jatuh nggak talaknya? Jatuh talaknya. Jadi begini, mudah-mudahan kita bisa paham ya. Tolak itu ada dua. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Bid'i itu yang haram. Sunni itu yang emang tolak bener. Jadi apa itu tolak bid'i? Tolak bid'i itu seorang suami menceraikan istrinya dalam posisi haid, dalam posisi hamil, dan dalam posisi belum suci. Itu mentalak istri, si suami berdosa. Ketika istrinya hamil, dia cerai, dosa. Tapi talaknya jatuh talaknya. Ketika si istri haid, dia talak, dia cerai, dosa suaminya, berdosa dia kepada Allah. Tapi apa? Jatuh talaknya. Makanya itu namanya tolak bid'i. Tolak bid'i itu tolak yang diharamkan oleh Allah sekalipun talaknya jatuh. Nah itulah berarti kalau pengen nalak bini, tanya dulu, lu main apa kagak? Alhamdulillah bang, sehat bang, gak main, suci saya. Ya udah, gue cerai lu. Begitu misalnya. Itu mah kongkoan orang sono, bukan kongkoan orang-orang pengajian.
Iya. Nah itu jadi kudu ditanya dulu. Apalagi dia dalam, emang orang hamil dicerai sama suaminya jatuh talaknya. Cuman haram. Jadi ada haram tapi sah, ada juga haram kagak sah. Tapi kalau talak ini haram tapi sah, hati-hati. Apalagi yang haram? Yang haram itu lagi ketika tolak seorang suami hubungan badan, setelah dia hubungan badan dengan istrinya, ini 18 tahun ke atas ini, yang belum balik belum boleh denger ini. Ketika dia setelah hubungan badan, yang haram juga nih, haram, hati-hati. Ya bukan, ya kita pokoknya kagak dah, ini buat pengetahuan kita. Nih, seorang suami, ya biasa yang namanya suami istri hubungan badan. Setelah dia hubungan badan, besok enggak, karena emang istrinya dalam posisi suci. Nah kemudian udah terus belum head, si suami menceraikan istrinya. Kamu saya talak atau kita berpisah saja. Maka talak yang diucapkan oleh suami itu jadi dosa suaminya, haram dia. Ngerti nggak? Ini pada mangapa aja. Emang belum ngerti. Kalau yang tadi nih ya, istri head ditalak, hukumnya apa? Haram. Jatuh nggak talaknya? Jatuh. Istri yang sedang hamil, hukum mentalak istrinya haram apa? Haram. Jatuh nggak? Jatuh. Nah ini yang ketiga nih, yang haram yang ketiga. Suami menceraikan istri, sementara si istri belum sempat head, setelah dia hubungan badan dia cerai. Jadi gini, sekali lagi, dia biasa suami istri, udah punya anak ataupun belum punya anak, biasa dia hubungan suami istri, besoknya biasa hidup suami istri. Nah belum sempat head, suami ngomong udah kita pisah, jatuh talaknya, tapi haram. Kenapa haram? Habis hubungan badan beberapa hari kemarin, sementara dia belum men lagi, maka itu yang jadi bikin haram. Yang sunni yang mana? Yang boleh yang mana? Yang boleh setelah dia hubungan badan terus normal, habis hubungan badan bininya men, bininya haid, setelah haid suci, habis suci kagak ditunggangin, habis suci tuh kagak hubungan badan, udah ya habis suci udah normal, lu udah suci, udah biasa suami istri. Kan suami istri ada yang semangat, ada yang awang-awangan hubungan badan ya. Kalau semangat, kalau awang-awangan sampai 4 minggu ke hubungan badan. Nah itu dia emang belum hubungan badan. Setelah dia head, istrinya suci, tapi dia belum hubungan badan lagi. Nah kemudian tiba-tiba dia mengadakan pisah. Ya udah kita pisah. Ya entah karena apa sebabnya pisah. Nah itu baru talak yang tidak haram. Jelas? Jadi dia suci, belum hubungan badan, dijatuhin talaknya. Nah inilah yang kagak haram. Kalau yang haram, setelah hubungan badan sehari, 2 hari, 3 hari masih suci, dia talak istrinya, haram. Nah itu yang disebut dengan talak bid'i. Bid'i itu talak yang bid'ah. Bid'ah itu artinya yang haram. Makanya ya mudah-mudahan kita dipanjangkan jodoh kita oleh istri-istri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan yang jomblo-jomblo biar supaya pada punya cepet bini, amin. Jangan pada pacaran mulu. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, itu yang dimaksud dengan haram mentalak istri ketika dia haid. Sekalipun haram tetap talaknya jatuh. Kalau istri yang hamil haram juga talaknya jatuh. Nanti ada masa iddah namanya. Masa iddah. Kita ngomongin masa iddah macam-macam. Ya udah nanti kita bicara tentang masa iddah. Ini kita bicara yang haram dulu. Nah kemudian kasus lagi. Buat perempuan yang haid haram lewat masjid kalau takut ngotorin. Tadi diam di masjid udah ketahuan. Perempuan yang haid untuk urusan masjid 2. 1, diam di masjid. Yang kedua, lewat masjid kalau ngotorin. Berarti kalau lewat masjid kagak ngotorin masjid kagak apa-apa. Lewat masjid dia pakai pampers
Pakai apa? Ya pakai softtek, pakai pembalut. Pengen lewat doang karena sarana jalan kagak ada. Cuman ada pintu doang, dia lewat masjid, posisi head, boleh. Kalau kagak bececeran darah headnya. Tapi kalau bececeran, haram. Itu buat lewat. Nah ini banyak perempuan, ibu-ibu ataupun kadang-kadang dapat juga dari ustazahnya, nggak apa-apa. Perempuan yang head ngikut muludan di dalam masjid. Kenapa? Karena dia pakai softtek, kagak apa-apa. Dia ngikut muludan, nggak apa-apa. Kata ustazahnya, kagak apa-apa. Kan kita bilang dua, perempuan itu kalau takut ngotorin lewat masjid, itu yang kagak apa-apa, lewat. Tapi kalau dia diem menghadiri acara maulid, posisinya head, mau ngotorin mau kagak ngotorin tetap hukumnya haram. Sama dengan laki-laki yang junub. Ya laki-laki junub haramnya apalagi? Yaitu dia diam di masjid, nggak boleh dia belum mandi junub mereksa jendela masjid, haram. Lah kan kagak bececeran, memang kagak bececeran. Nah itu sama, berarti kan tetap dia. Jadi bukan masalah bececer, diamnya di masjid. Makanya artinya junub itu apa artinya junub? Junub itu artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Orang junub itu jauh dari rahmat Allah. Emang apa? Ya orang kagak baca Quran, kagak megang Quran, kagak boleh zikir, jauh dari rahmat Allah. Nah oleh karena itu apa? La yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa junubun wa suratun. Malaikat rahmat kagak masuk rumah kita kalau di rumah kita itu ada anjingnya, ada orang junub yang belum sempat mandi, dan ada patung. Itu malaikat rahmat kagak bakalan masuk rumah. Malaikat rahmat tujuan dia masuk rumah yaitu memberikan kasih sayang. Kan kita mintanya rahmat dari Allah. Mawaddah rahmah, mawaddah dan rahmah. Itu malaikat rahmat membawa kasih sayang. Tapi ketika di dalam rumah itu ada orang junub atau ada anjing atau ada patung, malaikat rahmat tidak akan membawa rahmat Allah ke rumah kita. Makanya itu disebut orang junub itu jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Karena dia setelah dia junub kagak buru-buru mandi. Malu malaikat rahmat buat masuk ke rumah sementara ada orang junub. Makanya kita misalnya kalau seorang suami atau istri habis hubungan badan, sunnahnya apa? Buru-buru mandi. Biar supaya malaikat rahmat masuk lagi. Malaikat rahmat geli masuk ke rumah. Orang yang kalau di dalam rumahnya itu ada orang junub. Ini mah dia hubungan badan jam 8 pagi, mandinya jam 3 sore. Lah itu udah ketahuan haram juga. Malaikat rahmat kagak masuk. Makanya buru-buru. Jadi hati-hati kalau rumah kita ada patung, buang-buangin datu patung. Jadi termasuk yang dilarang oleh agama, haram rumah kita kalau ada patung. Kalau boneka mah nggak apa-apa. Sebab Siti Aisyah demen main boneka, Nabi kagak ngelarang. Tapi kalau patung yang buat pajangan, patung Semar tuh, patung apa lagi? Patung macan yang buat celengan tuh ya. Patung macan jangan ditaruh di rumah. Malaikat rahmat kagak datang. Rahmat Allah kagak turun. Nah itu makanya artinya junub itu karena dia jauh dari rahmat Allah, karena dia tidak buru-buru mandi. Nah sekali lagi kita kembali ke dalam perempuan yang dalam keadaan posisi head, dia muludan, jangan sekali-kali duduk maulid sementara dia itu posisi head, sekalipun pakai pembalut. Atau kita sering nanya, kan ada orang yang akad nikahnya di masjid ya? Ada akad nikahnya, perempuannya dengan laki-lakinya. Tamu-tamunya juga semua perempuan, besan pada masuk ke masjid. Nah itu pertanyaannya, apakah seluruh besan perempuannya itu semuanya suci? Kalau semuanya suci bagus. Tapi kalau ada yang head, jangan sekali-kali masuk masjid. Haram, jangan diremehin hukum haram. Lah kagak apa-apa kali, nggak bisa, udah empok mah di luar aja. Karena apa? Karena empok dalam posisi head. Sekalipun itu pengantennya. Penganten perempuan, kita tanya, ya misalnya, ini suci, ya terus lanjutkan nikah. Ini suci apa men, keluar aja, biarin di rumah, biarin pengantin laki-lakinya. Ntar potret-potretannya di sono di rumah, jangan motret-motret di masjid. Karena si perempuannya dalam posisi apa? Men atau head,
Lah kan pakai pembalut itu tadi, yang pakai pembalut mah buat orang yang lewat. Adapun yang buat duduk berdiri lama-lama tetap hukumnya haram. Nah ini yang disebut dengan perempuan itu haram diam di masjid, kagak ada bahasa takut ngotorin. Yang pakai bahasa takut ngotorin itu adalah lewat masjid. Jelas? Dan yang ke-10 perempuan haid itu haram istimta baina surrah war rukbah. Istimta itu apa? Bercumbu. Lakinya udah kagak tahan. Pas dia pengen begitu, lah bang saya men. Lah rugi gua. Kali gitu bagaimana gua udah nafsu banget. Ya udah bang nggak apa-apa. Yang lain mah boleh abang pegang. Tapi kalau udah danger zone. Daerah rawan, daerah berbahaya, jangan bang. Surroh dengan rukbah. Puser sampai lutut. Ya jadi bercumbu perempuan haid dengan suaminya haram batasan-batasan sini. Tapi kalau di luar itu, di bawah dengkul boleh. Isep aja jempolnya, nggak apa-apa udah. Nyotain. Atau di atas puser. Ya udah, di atas puser. Senapsu apapun si suami kalau si perempuan haid, jangankan hubungan badan. Kalau hubungan badan udah haram mutlak. Nah ada lagi yang haram itu tadi bercumbu antara ya kali gitu bagaimana tetap kagak boleh antara apa namanya lutut dengan pusat. Jadi remes saja dari sini ke atas nih. Dari pusar ke atas karena itu udah keluar dari daerah berbahaya. Udah keluar daerah rawan. Jadi ke atas. Ya mau terserah. Nah itu begitu. Jadi jangan sekali-kali kalau istri lagi dalam posisi men kita deketin. Ya sekalipun kita deketin boleh. Itu maksudnya kalau dalam posisi kita dalam keadaan nafsu. Ada pertanyaan begini. Nih. Ada seorang suami yang kerjanya pelaut. Kalau pelaut kan kagak pulang-pulang. Mana pengantin baru lagi, habis nikah ke laut, kerja di laut, dapat 2 bulan baru pulang. Nah, tiba-tiba misalnya begini, si istri nunggu di rumah, dapat si pelaut ini suaminya dapat cuti dari bosnya seminggu doang, pulang ke rumah. Pulang kampung, pulang dah. Dia udah girang. Gua incer nih bini gua nih. Ya, gua incer nih bini. Mumpung gua dikasih cuti. Pas dia datang. Men bininya. Bininya men. Mana cutinya seminggu lagi. Lu men dari kapan? Baru banget bang. Ya baru. Waduh. Udah pahit banget dah. Gue bagaimana ini ya? Kalau gue nunggu dia suci, gue udah masuk kerja. Kalau gue hubungan badan hukumnya haram, orang lagi haid. Bagaimana itu hukumnya? Makanya para ulama sampai sebegitu detilnya. Nah kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kagak haram. Hanya sekali saja. Jadi artinya apa? Karena daripada si laki-laki ini nyari perempuan lain yang kagak sah buat dia, ataupun daripada kagak karuan ya nafsunya sehingga dia menjadi stres, udah ya udah nggak apa-apa dah, hanya sekali saja hubungan badan sekalipun istrinya dalam posisi haid. Karena apa? Karena konsekuensinya habis begitu dia bakalan pergi lagi, lebih bisa sengsara dia, merana dia, tersiksa dia. Itu mah Omah Irama. Iya. Nah itu jadi pada saat-saat tertentu itu yang jauh aja. Tapi kalau dalam keadaan normal mah kagak. Lah kerja di apa di Jurumudi pulang pengen begitu bininya. Lah gua udah kagak bisa, lu kagak bisa pulang. Iya. Nah itu yang di laut aja gitu. Nah itu jadi haram hubungan. Ini sini kagak ada sebut hubungan badan, padahal mah ada nih. Ini jadi kesimpulan apa? Min dzikril juz wa iradatul kul. Ya atau min dzikril apa namanya? Khos wa iradatul am. Hubungan apa namanya? Bercumbu aja
dari pusat sampai lutut, dari pusar sampai lutut aja haram, bagaimana hubungan badan tuh, begitu mungkin. Jadi tetap buat perempuan yang dalam keadaan haid haram 10 hal. Jelas? Ya alhamdulillah. Jangan sampai ntar lempengan ngopi ada yang nanya. Sekarang kalau pengen nanya-nanya. Ya silakan kalau dia mau nanya. Iya. Oh iya. Iya benar. Lagi head ngajar ikro ya, ngajar ngaji. Tapi dia lagi head. Ukurannya kalau diprein lah bisa pre terus murid, apalagi murid zaman sekarang. Udah girang banget pre dia. Kena kalah kalau murid nanya, "Ustazah, pre apa enggak?" Nanyanya pre apa kagak. Lah kalau dibilang pre, tertawa girang dia. "Woi, pre." Dikirain nanya pre mau masuk kali. Nah, jangan diprein. Berarti bagaimana kalau ustazahnya ini tapi head, sementara muridnya udah ada yang ikro 5, udah ada yang ikro 6, atau bahkan udah ada yang Quran. Bagaimana cara ngajarnya? Kan di situ tadi bahwa perempuan yang haid haram baca Quran. Baca itu baik bin nadri au bil hifzi. Baik dengan cara melihat ataupun dengan hafal, tetap namanya baca. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya satu, boleh tuntun dengan niat dzikir. Boleh tuntun dengan niat dzikir. Atau masih ada larangan juga sekali, karena ada ulama mengatakan sekalipun niatnya dzikir, tetap karena itu Quran tetap kagak boleh si perempuan haid. Nah, atau yang kedua, tuntun tapi jangan habis bacanya. Misalnya begini, si anak ini baca walaili idza yaghsa pakai sin kecil. Nah, itu boleh yaghsha sama gurunya yaghsha. Nah, kalau yaghsha mah kan belum tentu bahasa Quran. Nah, dia si perempuan, si gurunya niatin itu bukan Quran, saya mah niatnya zikir. Yaghsha bukan satu ayat. Jangan yaghsa, yaghsha, nggak apa-apa. Tapi jangan diulang, jangan di semuanya. Bukan begitu bacanya. Walaili idza yak. Nah, ini yang kagak boleh. Jadi potongan ayatnya aja. Jangan yaghsa, yaghsha gitu. Atau ya sama begitu. Pokoknya jangan menyatakan itu satu. Jadi kalau nuntunnya itu jangan satu ayat, sepotong-sepotong aja. Misalnya fi jidha hablum mim masad. Bener nggak tuh bacaan? Yang bener nggak? Mim masad. Kan ada anak mim masad. Masad. Kalau bisa pendekin. Apanya pendekin? Saknya. Masad. Ya begitu. Nah, begitu nggak apa-apa, pakai isyarat pendekin. Atau dia masih kagak bisa juga, sebut masad. Jadi jangan dari fijidiha, jadi mim masad. Oh, mim. Nah, itu nggak apa-apa karena itu bukan Quran, hanya sepotong ayat saja. Jelas? Nah, jadi dia tuh kudu telaten. Ada lagi guru ngaji, muridnya belek banget. Iya. Belajar liila fi Quraisy. Dia baca. Ayo baca. Lembaran mana bacaan teh? Bacaan ilafi, liilafi. Ayo baca. Liila fi Quraisy. Bener tuh. Gurunya dengerin. Ya terus. Ilafihim rihlatas syita'i. Oh iya benar terus. Wasaipi. Pi-nya dibaca. Kan aturan bagaimana? Wasaif. Kata gurunya, kalau ngajarin Quran begitu juga. Wasaif, jangan wasaifi. Ya, wasaifi. Wafifi lagi. Wasaif. Ulangi dari awal. Liila fi Quraisy. Ya betul. Ila fihim rihlatas syita'i wasaifi. Wasaifi lagi. Wasaif. Ayo ulangi. Masih wasaifi juga. Udah pas gurunya udah ngancer nih. Lempengan ayo baca. Ila fihim rihlatas syita'i wasaifi. Ditekep mulut sama gurunya. Tuh begitu tuh. Jangan dipiin. Udah iya begitu enggak. Iya. Nah.
Gurunya lepas, tangan dilepas. Pi. Ya. Keluar lagi pi-nya. Ya itu mah buat ngilangin ngantuk doang. Ya ada lagi jelas ya Ustaz ya? Iya itu begitu. Ada yang lagi mau tanya tentang ibadah atau tentang sholat atau yang lain? Mumpung Habib Usman udah kagak ada nih. Ya udah cukup ya kalau emang nggak ada pertanyaan. Pokoknya udah kagak ada pertanyaan setelah kita ngopi nih. Udah. Dari bawah udah. Ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya rabbana i'tarafna bi annana asrafna ala lawa asrafna fatub alayna tauba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين